Jadi sekeras-kerasnya hati manusia ketika kita taburkan kebaikan, taburkan cinta, istilahnya cinta tuh bukan berarti cinta sesama pasangan ya, no. Buat pelajaran buat semuanya juga ya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bakal sempurna. Benar Istilahnya banget. kita hope ke pacar kita, misalkan kita masih PDKT nih, belum jadi pacar, itu pasti kita oh dia sempurna banget, tapi ternyata setelah jadian Sumpah kalau Ica dengar tentang bahasa cinta tuh kayak yang udah Ica dengar dari Kak itu, kayaknya seperti orang yang penyayang gitu. oh my god, Kayak jangan nangis. pasti aku Banyak seorang tuh kayak remaja-remaja terutama Ica. Nah, baru sekedar pacaran nih, udah nganggep pasangan kita tuh kayak rumah. Terus gimana caranya kita tuh ngatasin kalau jangan ngejadiin cowok itu sebagai rumah. Halo good people, selamat datang kembali di acara Aptasena FN Podcast kali ini. Hari ini kita akan mengulas topik mengenai love language bersama saya dan narasumber hari ini yaitu Kak Ye. Thank Selamat you. datang Kak Ye. Thank you, selamat datang. Terima kasih Ica. Sama-sama. Gimana nih kabarnya Kak Ye hari ini? Oh, I'm so good dong. Masa? Iya, Ica gimana? Ica lagi juga baik-baik aja sih, tapi Ica lagi lemes soalnya nggak dikabarin Why? sama ayang. Oh, kalau ayangku udah ngabarin sih tadi ya. Ica kan nggak punya ayang. Aduh. Iya. Hari ini kayaknya cerah banget pakai baju warna merah sesuai iya, dengan iya. topik kita pada hari ini, yaitu love language. Kayak tahu nggak love language itu apa? Love itu cinta. Language itu bahasa. Bahasa cinta? Bener nggak ya? Atau salah? Ya secara kata-kata sih harusnya benar ya. Love language, bener juga sih. Nah, bahasa cinta. Kak Iya tahu nggak bahasa cinta tuh apa gitu? Apa aja yang masuk ke dalam bahasa cinta? Pertama cinta, kedua sayang, peduli, care. Lagi? Apalagi ya? Banyak. I love you, I miss you. Aku kangen kamu. Apalagi ya? Banyak banget. Terus menurut Kak Iya tuh bahasa cintanya tuh penting nggak di dalam kehidupannya Kak Iya? Oh penting banget dong. Tanpa cinta kita itu nggak peduli sama sesama. Tanpa cinta juga kita tuh bakal kosong gitu loh. Hidup kita mau ngapain gitu loh kalau kita nggak ada rasa cinta, nggak ada feel-nya istilahnya gitu. Itu aja. Iya. Terus seperti yang kita ketahui tuh kan Kak Ye sangat sayang banget tuh sama keluarga, terus tuh sama teman-teman sekitarnya Kak Ye. Terus tuh gimana caranya Kak Ye itu membuktikan bahwa Kak Ye itu menunjukkan love language Kak Ye itu kepada mereka. Kok ketahu sih, kepo ya? Kan kita banyak paparazzi. Stalker ya? Ya gitulah bisa. Kan paparazzi gitu. Oke. Sebenarnya cara kita ngasih tahu kalau kita cinta atau sayang sama orang-orang di sekitar kita tuh lebih ke arah action ya. Jadi ke arah kita memperhatikan mereka, kita peduli sama mereka, care sama mereka, ngasih kabar. Apalagi ketika mereka lagi sedih, di saat mereka nggak butuh maupun butuh kita ya kita selalu ada gitu loh buat mereka. Caranya gitu sih, lebih ke actionnya aja. Jangan cuma bilang kayak misalkan Ica nih punya pacar, I love you. Ya love kamu tuh buktiin dengan apa? Ya mungkin contohnya ketika kamu belum makan, yuk makan bareng. Atau misalkan tiba-tiba didatengin, dipesenin Mbok Yan Express kayak gitu. Jadi lebih ke action. Terus tuh ada nggak berpengaruh gitu bahasa cinta yang Kak Ye tunjukin kepada teman-teman tuh ada pengaruhnya apa nggak? Tentu ada dong. Misalkan gini, ketika Ica datang ke kampus Alfa Prima nih, Ica datang, habis itu Ica lagi sedih nih. Kak Ye kan di depan tuh kerjanya, Kak Ye diem aja. Ica datang ya udah cuek. Rasanya beda nggak ketika Kak Ye diem aja dengan Kak Ye yang biasanya halo selamat pagi Ica. Kamu cantik deh hari ini. Ketika ada yang memuji kamu tuh merasa happy nggak? Happy dong, saya kan Ica emang cantik orangnya. Oke. Terus yang paling simpel tadi, ketika ada yang nanya kabar kamu merasa diperhatiin nggak? Diperhatiin dong. Oke, jadi beda ya ketika kita diem sama enggak. Beda. Dan perspektif kamu ke KI, ketika KI diem aja sama KI setiap hari nanya ke kamu, akhirnya kamu ngerasa beda nggak sama KI? Beda. Benar. Benar. Ya gitu deh rasanya. Gitu ya.
Tapi terkadang tuh kan ada tuh orang yang salah kaprah. Kita tuh sebenarnya udah bilang kayak kita tuh mengeluarkan bahasa cinta kita. Oke. Tapi mereka tuh baperan gitu. Tapi ngerti nggak sih kayak kita tuh cuman sebatas teman aja. Tapi kita nggak Oke. ngeluarin bahasa cinta kita tuh yang nggak terlalu lebih. Tapi kok mereka bisa baperan gitu? Gimana tuh caranya menanggulangi biar mereka tuh nggak baperan kalau kita kasih bahasa cinta yang mereka salah tangkap gitu loh. Oh, Ngerti nggak sih? ngerti. Biasanya kan Ica suka gitu ya sama teman-temannya. Ada banyak yang baper. Banyak sih, tapi hati Ica kan selalu cukup satu orang. Siapa? Jangan kepo. Oke, jadi itu lebih ke kebiasaan aja, Ca. Jadi kamu juga jangan sampai ke orang itu tuh kayak, oh dia ke aku doang ya kayak gini. Jadi sesama yang lain juga kamu harus samain. Jadi dia nggak baper. Habis itu kamu ke dia lebih ke, aku cuma bercanda ya, kamu jangan gitu. Bercanda doang kok. Tapi aku emang sayang sama kamu. Nah lu nggak jadi baper lagi nanti. Jadi lebih ke situ sih, lebih ngasih tahu kalau ini cuma bercandaan biar kamu tuh ngerasa akrab sama aku. Jadi kamu juga jelasin ke orangnya. Dan jangan sampai kamu ke orang lain juga cuek gitu. Beda loh, spesial sama enggak. Karena kalau misalkan nih si A, kamu gituin setiap hari. Kemudian ada si B, si C, si D, kamu gituin juga semuanya, dia nggak bakal ngerasa baper, dia bakal fine-fine aja. Contohnya Kak Y kan selain bilang apa kabar ke kamu, Kak Y bilang sarangi ke kamu, ke cowok-cowok mahasiswa cowok Alfa Prima, halo. Di rumah kan sering juga Kak Y tanyain, kalau misalkan apalagi anak RS nih, I love you Kak Y, I love you too, mereka baper nggak kira-kira? Tergantung orangnya sih. Kalau orangnya yang baperan ya mungkin mereka baperan, tapi kayaknya enggak sih. Soalnya kan mereka tahu juga kan. Bener gitu deh caranya. Jadi kita tuh nggak hanya ke satu orang aja khusus yang bilang bahasa cinta kita, tapi ke orang lain juga kita samain gitu. Jadi mereka nggak akan merasa oh itu spesial ya buat aku. Tapi ketika kamu memang benar-benar naksir sama satu orang, itu lain lagi perlakuannya. Harus kamu spesialkan, karena kalau perlakuan kamu sama aja, ya apa bedanya aku dengan yang lain? Oke. Nah, ngomong-ngomong bahasa cinta nih. Kan Kak I punya suami nih. Iya, aku punya suami. Kan bahasa cinta tuh kan ada 5 nih. Ada 5 prinsip. Apa aja sih? Aku nggak tahu loh. Yang pertama tuh kayak memberikan pujian berupa ekspresi, Oke, kayak pujian berupa ekspresi. Terus ada tuh kayak memberikan hadiah kepada pasangan, terus memberikan pelayanan, terus ada service. memberikan sentuhan Oke, gitu. sentuhan. Sentuhannya bukan ke negatif ya, kayak yang lebih positif kayak Ya, berpegangan ulus-ulus tangan. kepala. Terus tuh dari ke yang prinsip bisa jelasin itu yang masuk kriterianya suaminya Kak Y itu yang mana? Kayaknya Kak Y ke suami atau suami ke Kak Y nih? Suami ke Kak Y. Semuanya kayaknya iya deh. Terus Kak Y itu ngerasa kalau suami Kak Y itu udah perfect atau belum? Kayak sesuai keimpian Kak Y gitu, suami impian Kak Y. Kalau misalkan bicara perfect atau enggak, yang jelas buat pelajaran buat semuanya juga ya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bakal sempurna. Benar Istilahnya banget. kita hope ke pacar kita. Misalkan kita masih PDKT nih, belum jadi pacar, itu pasti kita oh dia sempurna banget, tapi ternyata setelah jadian, apalagi kalau ternyata kita udah dalam satu ikatan pernikahan, oh ternyata nih orang kayak gini ya. Jadi memang tidak yang sesempurna itu, cuma kita cari lagi. Bukan cari lagi tuh berarti kita cari orang lain, no. Kita cari dari kepribadian orang sudah kita punya itu, kita bisa menerima kelebihannya dan kekurangannya enggak. Kemudian dia bisa menerima kita enggak. Itu yang kita cari. Jadi kalau misalkan bicara udah sempurna atau belum, tentunya belum. Namanya manusia itu pasti nggak akan pernah puas. Bener banget. Nah kan banyak nih Kak Y, dari contohnya Kak Y itu bahwa kalau manusia tuh kan gak ada yang sempurna. Yes. Nah banyak seorang tuh kayak remaja-remaja terutama Ica, nah baru sekedar pacaran nih, udah nganggep pasangan kita tuh kayak rumah. Terus tiba-tiba ternyata kayak gimana ya? Tiba-tiba misalnya di suatu kejadian, tiba-tiba tuh dia cuek gitu. Terus udah di keluarga nggak dapet gimana ya, kayak udah nggak dapet kasih sayang, dia cuma dapetnya di pacarnya aja. Ternyata pacarnya tuh nggak sesuai ekspektasi yang diinginkan. Iya. Oke. Habis tuh
tiba-tiba karena dia kerja jauh, si cewek ini di rumah gitu. Si cewek di rumah. Terus tuh dia tuh kayak ngerasa cowoknya itu udah cuek gitu sama dia. Terus gimana caranya kita tuh ngatasin kalau jangan ngejadiin cowok itu sebagai rumah. Cara Oke. mengatasinya tuh. Lebih ke kita ya. Jadi Kak sering loh Kak ngasih tahu mahasiswa, Kak nggak tahu siapa, Kak lupa ya karena Iya. banyak sekali apalagi yang punya case-case masalah problema cinta. Hampir banyak Guys, loh Kak ya. ya guys, please. Gila. Selagi kamu masih pacaran, umur kamu masih sangat young ya, jangan mencintai pacarmu itu 100%. 50%. Kalau Kok bisa kurang dari 50%. Karena apa? Pertama, yang harus kamu cintai itu siapa? Dirimu sendiri dulu. Kalau kita udah ngecintain diri kita sendiri tapi Oke. gini, Habis itu, cintai kamu udah cinta orang tua? udah dong. Oke. Kalau itu sih udah. Oke. Nah, ke pacar, kita kan nggak tahu ya, hidup kalian tuh masih panjang banget. Kita membicarakan tentang komitmen. Komitmen tuh masih panjang sekali. Apalagi, Kak udah pernah muda dong. Kak itu dari dulu punya prinsip cinta sama pacar itu nggak harus 100%. Karena apa? Karena yang harus paling kita cinta itu diri kita. Memang kalau misalkan sudah cinta sama diri kita sendiri, tapi kita nggak pernah tahu masa depan. Ya, kita semua punya Tuhan. Kita nggak tahu hati manusia itu bisa berubah-ubah. Ya, memang kalau di kitanya udah komitmen, udah setia aja di sama satu orang ini. Tapi kamu nggak tahu nanti ke depannya gimana. Makanya cinta tuh jangan 50% tiba-tiba nanti apalagi jauh ya. Iya, benar Apalagi banget jauh. LDR. Benar. Apalagi kalau misalkan jauh kan kita nggak tahu dia sama siapa. Ya udah kita jalani masa muda kita ya kadarnya 50%. Jangan cinta-cinta banget please. Tapi nanti ketika sudah jadi suami kalian, sudah sah, itu baru boleh 100%. Kadang gini Cak, kadang Kak aja yang udah punya suami ya 100% itu masih belum loh, jujur ya. Karena 100% itu sama Tuhan sebenarnya. Kak tanya, suami kita manusia belum? Bukan, sorry. Suami kita manusia bukan? Manusia lah. Manusia ya. Manusia ada umurnya nggak? Ada. Kamu- Kita pun semua juga ada Oke. umurnya. Kamu tahu nggak kamu bakal pergi meninggalkan dunia ini tuh kapan? Gak tahu. Nggak tahu kan? Nah, Heeh. orang yang bakal menemani kita sampai nanti aja bakal dicabut sama Tuhan. Tapi yang akan selalu ada ketika kita jatuh, kita runtuh, nggak ada siapa-siapa yang bakal nemenin kita. Itu Tuhan tetap sama kita. Maka kita jalani kehidupan aja apa adanya. Maksudnya itu ya jalanin, cinta ya cinta. Tapi jangan sampai 100%. Karena 100% itu cuma sama sang pencipta, kedua kita. Kayak gitu. Oke. Habis itu kan kita dengar-dengar nih katanya Kak Iya udah berkeluarga juga ya. Emang Oke. katanya mau udah berkeluarga kan? Iya sudah. Itu bukan hoax ya. Oke. Sekarang Ica tuh pengen tahu gimana caranya Kak Iya tuh menunjukkan atau Kak Iya udah ngasih anaknya pembelajaran mengenai Pembelajaran love kuliah. language, maksudnya tuh kayak love Kuliah. language gitu, cara menerapkan love language Oke, gitu ya. di kehidupan sehari-hari. Pastinya dong. Kalau misalkan sama anak contohnya Kak itu selalu bilang I love you sama anak setiap hari. Misalkan kita bangun tidur I love you Cia, dia tuh bakal bales I love you ibu. Habis itu sarangnya Cia, sarangnya ibu. Berarti Cia lebih dekatnya ke Kak Iya ya? Yes. Pantesan. Karena kan mungkin dari segi waktu Kak kan lebih longgar ya kerjanya daripada suami. Jadi dia juga setiap hari lebih banyak sama kakak. Apalagi kan suaminya pulangnya kerjanya kan malam. Tapi dia juga sayang sama bapaknya juga. Cuma kalau dari segi kedekatan paling dekat memang sama ibunya. Oke, kalau quality time nih Kak Iya sering kemana nih sama anak-anak atau keluarga gitu menghabiskan waktu kan quality time itu merupakan salah satu dari bahasa cinta nih. Oke, salah satu actionnya ya mungkin. Soalnya tuh di paparazzi kayak di Instagram tuh kan banyak banget tuh post-postannya Kak Iya jalan-jalan. Oke, nanti Quality bisa dilihat ya time. teng. Promosi. Promosi manggu jualan. Siapa tahu kan isi hashtag Villa ini gitu. Oh iya, sambil yang dibilang promosi. lihat ya. Lihat Tapi nggak ada endorse masalahnya. ibu-ibu hot gitu. Oh itu. Kemana aja nih quality time gitu?
Oke, kalau quality time sehari-hari sih sehari-hari ya bicara daily kita paling sering dia tuh sukanya minta ke taman. Kalau nggak gitu dia paling suka tuh nongkrong di itu yang dekat rumah depan Tulus Ayu. Nanti nyebut nama merek lagi. Ke titik-titik C. Oh, tahu. Kice. Tahu. Kode. Pakai kode-kode. Ya, dia suka banget soalnya kan nggak ada endorse ya. Iya benar banget. Dia paling suka di situ soalnya kan ada playgroundnya, nyaman. Karena dia juga paling suka tuh makan cream soup. Tuh. Itu kalau sehari-hari di sini ya. Kalau misalkan lagi liburan entah itu bulanan, monthly, tahunan, itu kita selalu cari tempat yang belum pernah kita kunjungin. Contohnya? Banyak. Kayaknya kan di Bali kan 4 tahun ya. Mungkin kita ganti-ganti sih toh ya, ada fasya, habis itu ke villa, ke hotel, habis itu ke Bali Zoo, Bali Safari, ya gitu-gitu doang sih. Kalau habis nanti aku yang bingung. Nusa Penida terakhir juga. Paling jauh kemana quality time? Ke Jawa dong. Ke Jawa. Yes. Berapa hari tuh ke Jawa? 1 bulan. Terus pekerjaannya gimana? Waktu itu belum kerja, jadi bisa sebulan pulang. Cuma semenjak udah kerja ini kita di Jawa 1 minggu doang. Cuma ya di rumah doang sih, di rumah sama ke tempat wisata deket rumah. Oke, kalau boleh tahu Jawa mana sih Kak? Soalnya Ica kan nggak tahu Kak itu aslinya Jawa mana gitu. Aku wong Jawa asli LA. You know LA? LA? Nggak tahu. LA? You don't know about LA? LA is Lamongan. Oh, Lamongan. Not Los Angeles ya, not. Tapi saya bisa loh bahasa Jawa sedikit-sedikit. Opo isopo? Cuman nang diki. Oh, nang diiki, aku tresno karo kowe. Kan bahasa cinta ya, bahasa cintanya in Javanese kalau misalkan aku suka kamu tuh aku tresno karo kowe. Aku sayang sama kamu. Terus tuh waktu Kak Iya ditembak sama suaminya tuh kok pakai bahasa Jawa? Ditembak mati dong gue. Suami Kak Iya asli Bali, aku ditembak pakai bahasa apa ya? Masa mau nggak jadi pacarku gitu? Waktu itu ditembak depan kosan sih. Ya, kebetulan kita kan tapi kita kayaknya nggak ditembak gitu deh. Tiba-tiba jadi aja gitu. Jadian tanpa ada pakai bahasa isyarat kali ya. Jadi kita kebetulan sama-sama anak gunung. Ya udah. Dia tuh bikin yang kata-kata pas naik gunung ya, gunung apa ya aku lupa waktu itu. Gunung Raung kalau nggak salah. Itu dia di situ foto dia pegang kertas zaman dulu banget ya. Ada kata-kata I love you Yati Nurdiana gitu. Baper. Ya gitu doang sih. Awal mulanya dari situ kenal? Enggak, kenalnya sih udah lama banget. Cuma dia kan PDKT tuh setahunan ya, cuma nggak aku respon. Habis itu ada lagi kan kalau pendaki gunung tuh kan biasanya kan kalau naik ke gunung tuh paling akrab tuh sama tanaman apa? Tahu nggak? Enggak lah, kan itu gininya Kak Ye. Tanaman yang sering di gunung. Mawar ada di gunung ya? Enggak. Tanaman apa ya? Itu kan nggak pernah naik gunung. Edelweiss. Oh. Tapi Edelweissnya beda ya sama yang di sini di Rendang. Jadi kalau naik gunung tuh paling akrab tuh sama tanaman namanya Edelweiss. Cuma karena kita anak gunung, kalau di gunung tuh nggak boleh ngambil sesuatu ya. Jadi dia itu Edelweiss yang dipetik pendaki-pendaki tuh kan jatuh banyak tuh. Dia kumpulin satu-satu. Jadi berat loh bawa carrier tuh 90 liter sama dia ngambilin Edelweiss satu-satu yang jatuh. Jadi dia nggak metik karena kita nggak boleh don't take anything ya. Kecuali foto. Kalau anak gunung itu dia ngambil yang sudah jatuh itu dikasih ke aku. Romantis banget. Habis itu benda apa nih yang paling Kak Ye inget yang diberiin sama suami Kak Ye yang sampai sekarang tuh berharga gitu? Banyak kali ya? Enggak sih, kalau zaman apa nih? Zaman waktu pacaran deh, coba dulu. Zaman pacaran. Karena zaman pacaran kita masih sama-sama minta uang orang tua ya. Kan siapa tahu gitu karena zaman sekarang tuh kan kita tuh kayak tiba-tiba dikasih. Ya itu tadi kayak yang paling ngena banget. Aku nggak lihat dari segi materi, tapi aku lihat dari perjuangan dia. Sampai sekarang bunga Edelweiss yang dia ambil tuh dari dia ngambil sisa-sisa sambil dia naik gunung, dia turun gunung, dijadiin satu buket kecil. Itu masih aku simpan sampai sekarang. Berarti Masih jadi ada. sejarah. Yes. Dan itu aku sempat post kok di Instagram aku.
Sama gini, sama dulu tuh pas kita kan mau berpisah ya, istilahnya berpisah tuh kita mau sama-sama lulus. Aku balik ke kotaku, dia balik ke Bali. Aku tuh sempet beli Happy Pills, tahu nggak? Happy Pills. Happy Pills tuh kayak pil, kapsul-kapsul kecil, tapi di dalamnya tuh kamu bisa nulis sesuatu. Misalkan I miss you, kalau kamu kangen sama someone kamu tuh, kamu bisa buka itu dan itu jadi kayak penyemangat kamu, kayak pil energi gitu. Aku beli 2 jar. Itu satunya buat dia, satunya buat aku. Jadi yang buat dia itu aku yang nulisin semangat ya, misal kata-katanya I love you apa gitu. Itu dia bawa satu, aku bawa satu. Dan itu tuh masih aku simpan sampai sekarang. Yang punya dia jangan ditanya ya. Dibuang atau lupa ditaruh? Pindah kosan hilang. Oke, itu kan sewaktu pacaran. Kalau udah jadi suami istri, apa aja? Ya banyak lah. Pasti yang gini dong ya, yang kayak udah masuk, yang kayak emas, yang kayak ya gitu-gitu yang bisa dijual ya, kalau kita butuh bisa dijual itu. Oke. Kan di dalam, kembali lagi nih ke bahasa cinta. Terkadang orang itu ngerasa Kak Y itu udah ngenunjukin bahasa cinta Kak Y. Terus orang itu kayak kurang atau nggak menangkap bahasa cinta Kak Y. Gimana caranya Kak Y itu menangani kalau orang itu nggak menerima bahasa cinta yang Kak Y kasih? Siapa yang merasa kayak gitu ya? Kayak nggak pernah ngerasa masalahnya. Kan siapa tahu orang-orang gitu yang nggak suka gitu sama Kak Y gitu. Gimana? Oh, yang nggak suka sama Kak Y. Siapa nggak suka sama aku? Kan siapa tahu. Gini nih, kalau di agama Kak Y ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi yang Kak Y pelajarin gini satu deh. Kalau misalkan kita nggak suka sama satu orang, atau misalkan ada nih yang nggak suka sama kita, entah itu dari kepribadiannya, misalkan Kak Y nggak suka sama Ica karena Ica gini. Tapi yang Kak Y yakini tuh, ya Kak Y jangan sampai kayak Ica. Jadi aku nggak suka kamu misalkan karena kamu orangnya terlalu terlalu mengambil alih semuanya, terlalu berkuasa, misalkan Ica kayak gitu ya. Ya berarti aku nggak boleh kayak Ica gitu. Habis itu saya nggak suka-sukanya Kak Y sama orang, itu satu yang Kak Y yakini, dan Kak Y sering share juga ke mahasiswa Kak Y tercinta, adik-adik. Pasti ada satu hal yang bisa kita pelajarin dari orang tersebut gitu. Karena kalau kita nyari orang yang sempurna, Kak Y juga punya kekurangan, kamu juga punya kekurangan. Ya kalau kita nggak suka sama satu orang, ya jangan sampai kita jadi orang kayak gitu. Jadi kita juga nggak boleh membalas orang tersebut kayak dia memperlakukan kita seperti itu. Balaslah dengan kebaikan. Kalau di agama Kak Y diajarin kayak gitu ya. Habis itu pasti ada satu hal kok, meskipun seburuk-buruknya orang, yang bisa kita pelajari gitu. Berarti sumpah kalau Ica dengar tentang bahasa cinta tuh kayak yang udah Ica dengar dari Kak Y itu kayaknya seperti orang yang penyayang gitu. Oh my god. Kak Y jangan nangis. Kasih aku terhura. Kak Y pernah nggak ngerasa kalau gimana ya? Kita yang udah ngasih bahasa cinta kepada orang-orang lain, terus tuh terkadang mereka tuh bisa beda gitu loh feedbacknya Ke kita. Ya itu tadi, jangan dibalas sayangku. Oh iya, lupa. Kita kan hidup di dunia ini buat apa sih? Buat menebarkan kebaikan. Kita itu, ya memang kita bukan orang baik ya, tapi kita selalu belajar menjadi orang yang lebih baik. Kalau misalkan kita baik sama orang, habis itu feedback orang itu jelek ke kita, ya itu urusan orang tersebut. Tapi ke kitanya gimana? Kita tetap aja baik sama dia, jangan sampai dia itu ya kita burukin kayak dia memperlakukan kita tuh jangan, karena kita bukan orang yang sama dengan dia gitu. Kamu tahu batu kan? Tahu lah. Nah, batu, tahu air hujan? Tahu lah, kan sekarang lagi hujan. Oke, air hujan netes ke batu tuh kan keras banget ya. Lama-lama cekung nggak dia? Ica nggak pernah memperhatikan tuh. Nanti diperhatikan ya. Soalnya jadi yang gitu batu karang deh, batu karang kan dia tiap hari dia kena terpaan air laut tuh, dia kan makanya bercekung-cekung itu. Iyalah, karena sekeras-kerasnya batu kena air hujan yang setetes tes dia tuh lama-lama jadi cekung. Itulah hati manusia yang keras. Jadi sekeras-kerasnya hati manusia, ketika kita taburkan kebaikan, taburkan cinta. Istilahnya cinta tuh bukan berarti cinta sesama pasangan ya, no.
cinta ke sesama teman, rekan kerja itu juga worth it loh. Maksudnya itu juga berhasil. Dan Kak memang pernah ya dalam kehidupan Kak nggak suka sama satu orang. Kak itu malah tanya ke diri Kak. Jadi Kak yang introspeksi. Kak nggak akan minta orang itu introspeksi karena Kak juga pasti ada salah. Kenapa ya aku kok nggak suka sama orang ini padahal dia baik. Dia sering ngasih aku ini itu. Tapi kok aku bisa nggak nyaman ya. Nah dari situ Kak mencoba menerima. Oke, memang kita nggak bisa terlalu dekat. Tapi ya jangan sampai kita melakukan hal yang dia lakukan ke kita, kayak kita bales lagi ke dia. Itu jadi kita ya udah deh baik-baikin aja. Memang aku bukan orang yang baik, tapi aku akan belajar jadi lebih baik. Dan setelah Kak mencoba menerima dia, nggak berdebat, nggak apa, ya lama-lama kita fine. Kita bakal damai karena nggak enak loh kalau misalkan kita itu perang sama orang. Kamu ngerasa nggak? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Misalkan lagi berantem sama orang, ketemu tuh jadi kayak canggung gitu loh. Selalu. Nah. Dimanapun kita berada, musuh itu selalu ada. Ngeri banget. Kakak udah nggak bisa hidup, dia kebanyakan musuh. Nggak, maksudnya kayak orang yang nggak suka sama kita tuh selalu ada gitu di mana-mana. Jadi gitu. memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Mm-mm. Tapi sebisa mungkin ya kita tuh jangan sampai bales yang orang lakuin ke kita. Di Bali kan terkenal banget sama hukum karma ya. Bener banget. Biar Tuhan yang bales, tangan Tuhan bukan tangan kita. Jangan kotori tanganmu. Yang penting selama dia nggak merugikan kamu secara apa ya udah. Nah, seumpamanya kalau kita tuh udah berusaha kan Kak berusaha apa? Memberikan kayak kasih sayang kita, terus tuh hati mereka tuh tetap keras. Boleh minum nggak ini? Sorry. Boleh banget. Oke, minum dulu ya. Santai aja Kak soalnya ini kita kan nggak interview. Aku jadi Georgie loh. Ditanya dari tadi, biasanya kan Kak yang nanya-nanya di kelas ya. Kak kalau mau nanya Ica juga boleh gitu ya. Tahu gitu santai aja kan nyiapin namanya juga pertanyaan. ngobrol-ngobrol asik. Oke, apalagi? Kayak misalnya dia tuh udah kita kasih sayang, perhatian, terus hati mereka masih tetap keras. Nah, menurut Kak itu kita harus tetap perjuangin atau kita harus berhenti? Ini special case-nya ini untuk someone ya? I think bisa seperti itu. Berarti lebih someone kan? Masalahnya tadi kita perjuangin atau enggak? Berarti masalah percintaan antara dua orang ya? Spesial. Tadi kalau misalkan kita udah ngelakuin apapun buat satu orang, tapi dianya nggak bisa nerima kita. Hai guys, kita itu nggak bisa yang namanya maksa hati orang. Benar. Ya. Benar. Nanti dia terima kamu karena terpaksa, misalkan lu terima gue kagak, kalau lu nggak terima sama gue, lihat ya, lu nanti gue kerjain. Kayak gitu kan, dipaksa namanya. Akhirnya karena dia tahu dia mau nggak mau ya terima kamu. Kamu bakal nyaman nggak ketika orang itu nerima kamu karena terpaksa atau karena nggak enak hati? Pasti enggak dong. Kita kan pengennya kita tuh dicintai dan mencintai secara tulus. Nah itu nggak boleh ya, nama pemaksaan. Itu kamu nanti akan masuk dalam lingkaran keterpaksaan yang bakal merana, bakal sedih. Orang di dunia ini berapa miliar sih? Tahu nggak? Kalau dihitung nggak tahu. Ya udah nggak tahu kan, banyak banget. Jadi ya kamu jangan maksa itu orang buat cinta sama kamu. Masih banyak kok yang bakal bisa nerima kamu. Mungkin kamu bukan kriterianya dia. Gitu loh. Tapi kalau kita udah benar-benar sayang gitu kan kita malas banget nyari orang lain gitu. Itu karena kamu malas aja sayang. Kamu terlalu nyaman sama diri kamu. Tuh kamu namanya egois kalau maksa sama dia. Ya kalau misalkan kamu belum bisa move on, it's okay. Tapi kalau misalkan kamu sampai maksa dia harus sama kamu, enggak. Yang namanya cinta itu kamu senang lihat dia bahagia. Tapi habis itu ingat, Kak tadi kan bilang love yourself. Kamu nggak boleh menyepelekan diri kamu itu. Loh dia udah bahagia sama pasangannya. Misalkan dia nggak cinta kamu karena dia itu punya pasangan lain yang dia kejar, atau dia sudah punya pasangan. Berarti kamu harus cari pasangan dong buat diri kamu. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan kamu. Mah nggak banget masalah itu. Oke, kayaknya kamu nanya nih sama Ica gitu. Ica udah habis pertanyaan sebenarnya gitu. Mungkin audiens sini ada yang mau nanya gitu, karena pertanyaan kita udah habis. Pertanyaannya udah habis ya? Udah habis gitu. Oh my Jadi god. Kita bincang-bincang manja aja kali ini. Oh iya, bintang-bintang santai ya. Oke, emang Ica sekarang lagi single atau apa? Ica sih masih single ya. Oke. Tapi
Terkadang teman-teman tuh suka ngejodohin kan. Iya. Nah, Sering bang. Kayaknya juga sering kalian. bener banget. Terus mungkin dia baper nengah sama Ica. Oke. Dan Ica menerima itu gitu. Menerima itu. Iya, kayak Ica tuh ya udah meskipun kita nggak ada hubungan, ya udah kita jalanin gitu. Kita jalani. Tapi namanya orang tuh harusnya tuh ada status loh. Sekarang kalau misalkan kalian berdua kan lama-lama kan dijodohin tuh, saling baper-baperan. Tapi kalian nggak tekenin sama satu status yang pasti. Ketika orang itu dekat sama orang lain dan orang lain itu ngajak dia berkomitmen, dan tiba-tiba mereka jalan, mereka jadian, kamu panas nggak? Enggak lah. Misalkan langsung apa sih, meskipun nggak ada hubungan, tapi Iya. kamu nyaman, tiba-tiba yang biasanya dia ada waktu buat kamu dan tiba-tiba nggak ada, kamu panas nggak? Kalau Ada rasa masalah- kehilangan nggak? Bukan panas, kehilangan nggak? Iya, karena kan misalnya tuh kayak dulu tuh pernah kita sleep call gitu, terus tiba-tiba Sleep dia udah punya orang lain, kayak merasa beda gitu. Nah, itulah masalahnya. Meskipun kita lagi nyaman sama orang, ya jangan sampai kita tuh ngerasa oh nggak perlu kok hubungan pakai status, nggak perlu, ya udah pakai status aja. Jadi status tuh penting loh, Cak. Jadi kamu tuh biasanya ya orang-orang yang nggak mau terikat tuh Ica soalnya Ica tuh lagi gini, lagi malas untuk menjalani hubungan karena gara-gara masa lalu gitu. Oke, yang penting kamu dari awal udah komitmen sama dia, ya udah kita jalanin aja kayak gini ya. Intinya gitu. Yang penting komunikasi antara dua belah pihak. Jangan sampai antara salah satunya tuh merasa di ghosting ya. Karena kemarin kan tahun-tahun kemarin kan sangat ramai tuh kata-kata ghosting. Bener banget. Iya. Ghosting Jangan sampai kayaknya hantu gak sih ghost. ya itu justru namanya ghosting kan. Ghost itu kan dari kata hantu. Tiba-tiba menghilang aja, tiba-tiba lu dateng bikin gue nyaman, tiba-tiba lu hilang. Itu namanya ghosting. Yang penting komitmen, bukan komitmen, persetujuan antara dua belah pihak ini aja sih, biar merasa nggak salah satu nggak dirugikan. Itu aja. Oke, pesan terakhir nih buat penonton yang di rumah dari Kak Ye, buat teman-teman yang masih di rumah yang punya pasangan sama pacar apa bedanya ya? Maksudnya kayak buat teman-teman di rumah aja deh. Ada pesan dan kesannya enggak? Oke, pesan Kak Ye ya. Pesan Kak Ye, ingat pesan terakhir Kak Ye. Yang pertama, cintai dirimu sendiri. Karena dari kamu mencintai dirimu sendiri itu, kamu bakal mengajarkan orang lain itu untuk mencintai kamu. Dan di situ kamu juga bakal mengajarkan dirimu sendiri bagaimana cara mencintai orang lain. Aja dari Kak Ye. Yang satu lagi, hindari yang namanya toxic relationship. Benar banget. Sekarang toxic itu merajalela di kehidupan para remaja. Karena kalau dia toxic itu bakal ngerugiin kamu. Mau nanya dong. Oh iya, silakan. Jadi toxic relationship. Nah, sebenarnya saya bingung toxic relationship itu sebenarnya apa sih gitu. Toxic. Oke, kita bahas sekalian nih. Oke, boleh. Oke, toxic itu apa sih? Kalau Kak I tanya ke kalian, Kak I pasti nggak akan langsung jawab. Toxic itu apa? Racun. Oke, racun ya. Iya. Toxic itu adalah racun. Racun itu bagus atau enggak? Enggak. Harus dibuang nggak? Lu keracunan. Misalkan lu keracunan bisa ular, digigit tuh. Ularnya ular kobra lagi. Kalau itu racun nggak dibuang, lu bakal mati nggak? Ya matilah. Nah itu, toxic relationship itu akan membunuhmu pelan-pelan. Jadi relationship adalah hubungan. Jadi toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat. Contohnya, kamu punya Instagram? Punyalah. Punya. Misalkan Ica punya pacar. Instagram Ica dipegang juga sama pacar. Ica di kampus Alfa Prima ikut BEM. Oke, ikut BEM, habis itu pacarnya dikit-dikit nanyain. Padahal si Ica lagi ikut kegiatan. Lagi post sama cowok, posting story sama cowok di sebelahnya, padahal di sebelahnya ada cewek juga. Karena nih pasangannya Ica terlalu toksik, dia itu sampai tiba-tiba nelponin Ica. Jadi istilahnya dia tuh bener-bener ganggu kegiatan kamu di kampus.
Habis itu kamu misalkan kamu jago pidato atau lomba public speaking or apa aja ya, dia itu nggak ngizinin kamu. Padahal itu merupakan salah satu skill kamu. Ya. Jadi itu skill kamu yang harus dikembangkan ya, keahlian kamu yang harus dikembangkan. Kamu akhirnya nggak ikut lomba gara-gara ngikutin dia, gara-gara takut sama dia, takut diputusin lah, entah apalah. Dan kamu pas kegiatan-kegiatan di feed Instagram juga dia hapus. Itu kan namanya nggak mendukung kamu. Itu namanya toxic relationship. Jadi carilah pasangan itu yang nggak toxic, yang benar-benar dukung kamu. Karena kalau dia cinta sama kamu, dia itu pasti bakal dukung apapun yang kamu lakukan selagi itu positif. Kan buat masa depan dia juga nanti. Gitu. Oke, nah karena waktu kita udah habis nih Kak Ye. Nggak Jadi kerasa ya. iya benar banget 30 menit loh kita Kurang udah deh kayaknya. udah ngobrol asik gitu. Nah, Kak Ye ada pesan nggak buat audiens di sini untuk Tadi sudah pesan. Oh iya ya, udah ya, lupa. Pesan lagi. Ya ini. Lupa Kak Ye, ya ampun. Kalau gitu gini aja deh. Oke, apa? Gimana perasaannya Kak Ye diundang menjadi narasumber nih pertama kalinya loh? Oh iya, aku pertama kali diundang di podcast BEM Apta Sena Karangasem. Oh, thank you so much. Sama-sama. Aku excited sekali, aku happy sekali. Semoga dari perbincangan kita hari ini tuh bisa jadi feedback yang baik atau bisa jadi sesuatu yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman kita di luar sana. Apalagi kan kalian di usia-usia yang membara banget ya. Aja sih dari KI. Semoga bermanfaat. Oke. Nah, itu dia podcast kita pada hari ini. Saya Ica mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang udah nonton ke acara kita pada hari ini. Dan satu lagi, jangan lupa buat kalian semua, jangan ingat like, subscribe, and comment YouTube channelnya Alfa Prima Karangasem. Ya. Dadah, see you next Dadah. video.